Mulai kan dia? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman PSQH Pusat Studi Quran Hadis Tambun yang semoga selalu Allah rahmati. Sebelumnya ana ingin memohon maaf karena tidak bisa hadir langsung dalam perkuliahan hari Sabtu. Ya, tentunya disebabkan karena uzur yang syar'i. Ya, saya ada beberapa hal yang harus dilaksanakan, yaitu harus hadir saya ke Jawa untuk hari Sabtu dan Ahad. Jadi Sabtu tidak bisa hadir. Tapi insya Allah saya harap tetap materi ini berlanjut. Kenapa? Karena waktu kita sempit dan materi cukup banyak, dan kita di awal telah komitmen untuk berusaha menyelesaikan materi kita semaksimal mungkin. Maka hilangnya satu hari itu sangat sangat terasa. Hilangnya satu hari sangat terasa jika memang waktu itu sempit, sehingga saya harap teman-teman menonton video ini lengkap dari awal sampai akhir tentang materi yang akan kita bahas. Walaupun kita tidak bermajelis langsung di kelas, kita berharap adab-adab thalabul ilm tetap kita terapkan. Ya, saya harap teman-teman ketika menonton ini pun tidak sambil tidur-tiduran misalnya. Saya berharap sambil dalam kondisi siap juga, ya, kondisi siap untuk menerima ilmu, supaya keberkahan ilmu ini bisa kita rasakan. Insya Allah kalau kawan-kawan ikhwan wal akhwat ini serius dan menerapkan adab-adab dalam berthalabul ilm, insyaallah akan kita dapati keberkahan ilmu tersebut, dan insyaallah asatidnya akan lebih semangat lagi dalam menyampaikan ilmu-ilmu itu sendiri. Thaib. Seperti biasa, kita akan kembali melanjutkan setelah terakhir kita membahas, kalau tidak salah, halaman 23 di PDF. Saya sekarang tidak membawa PDF-nya, tidak membuka PDF. Itu nanti kalaupun tidak tepat angka 23 itu, silahkan nanti cari bab mengusap di atas khuf. Pembahasan ini setelah pembahasan mandi-mandi yang disunahkan yang terakhir kita bahas, yang ada 7, dan ini bukan 7 ini angka yang bukan membatasi. Jadi 7 ini adalah hal-hal yang sering terjadi, yang hendaknya diperhatikan atau bisa disebut sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Yang pada intinya kalau kita perhatikan dari semua waktu disunahkan, itu adalah waktu-waktu berkumpulnya manusia. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya setiap kali akan ada ijtima, ada perkumpulan banyak manusia, maka disunahkan kita berwudu, dan itu bagian dari keindahan syariat Islam, di mana sangat memperhatikan perasaan, sangat memperhatikan sosial, ya, kehidupan bersosial. Ya, kita tidak boleh kehidupan yang sifatnya anani, egoisme, tidak peduli, tidak memperhatikan kondisi sekitar, tidak memperhatikan, tidak pedulilah saya menimbulkan hal-hal yang menyakiti kawan saya atau menyakiti tetangga saya tidak peduli. Nah, ini bukan bagian daripada adab Islam. Nah, maka nanti bab salahnya adalah bab mashu alal khuffain.
ya, kalau tidak salah halaman 23 di PDF. Ia berkata, sahibu al-matan Qadi Abu Syuja' mengatakan, faslun wa syaraitu tayammum, faslun wal mashu 'ala al-khuffaini jaizun bi thalathati syara'id. Pasal baru yaitu tentang mengusap, ya, al-mashu ini mengusap. Ya. Seperti halnya kita diwajibkan atau rukun, bagian dari rukun berwudu adalah mashur ra'si, mengusap sebagian kepala. Maka kurang lebih sama caranya, itu mengusap. Ya, tapi ini yang diusap adalah al-khuffain. Al-khuffain adalah sesuatu yang dikenakan di bagian atau area yang wajib kita cuci di kaki. Ini disebut dengan khuf. Nanti syarat-syarat keabsahannya ada, pembahasannya nanti di bagian belakang. Nah, syariat khuf ini adalah syariat yang mulia, ya, dan ini adalah syariat yang mungkin sering atau mulai banyak ditinggalkan. Maka hendaknya thalibul ilm berusaha mempraktekkan ini sesekali, ya, sesekali dia laksanakan, sesekali tidak, ya, supaya syariat ini tetap menjadi syariat. Ya, dan juga syariat ini adalah, yaitu mengusap di atas kaki ini, merupakan syariat yang membimbing akal kita dalam memposisikan syariat itu sendiri. Maksudnya apa? Mengusap khuf itu kan kita mengusap bagian atas, sedangkan tempat yang kotor itu adalah bagian telapak kaki, di mana kita melangkahkan kaki dengannya, yang sangat berpotensi besar menginjak hal-hal yang najis. Tetapi Allah Azza wa Jalla mensyariatkan khuf ini untuk diusap bagian atas. Nah, sehingga dalam syariat ini Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, laulad dinu bil aql, ya, kalaulah agama itu, ya, harus tunduk dengan akal, tentunya mengusap khuf itu yang lebih masuk akal adalah mengusap bagian bawah telapak kaki. Tetapi agama itu dituntun dengan wahyu, sehingga mengusapnya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu bagian atasnya. Maka ini syariat yang sangat mulia. Kata beliau, wal mashu 'alal khuffaini jaizun, mengusap di atas khuf itu boleh. Lafadz boleh ini, kalau kita buka syarah-syarahnya, menunjukkan bahwasannya mengusap di atas khuf ini bukan bagian daripada sesuatu yang harus dilakukan, tapi sifatnya boleh. Karena sifatnya boleh, ya, maka sebenarnya yang lebih afdal adalah dengan mencuci kaki. Itu kalau ditanya afdal mana, cuci kakinya dalam berwudu atau cukup mengusap bagian atas khuf. Maka yang lebih afdal itu adalah melepas khufnya kemudian dia cuci, ya. Nah, tapi dikatakan ini boleh, ya. Dan perlu diketahui, masuk alal khuf, mengusap di atas khuf itu diperbolehkan dalam hadas-hadas yang kecil, dan juga bukan pada kaki yang terkena najis. Misalnya seseorang terkena hadas besar, ya, hadas besar diantaranya dengan keluarnya air mani, ya, maka dia tidak sah melakukan masuk alal khuffain. Atau juga misalnya, ya, kakinya ini, ya, mengeluarkan darah yang cukup banyak, maka tidak cukup dalam bertaharahnya nanti dengan mengusap di atas khuf. Ini tidak cukup, dia harus melepasnya, kemudian mencuci najis itu, yaitu darah. Setelah selesai dicuci, baru dia boleh mengenakan khuf tadi.
dan tidak diharuskan berwudu kalau kondisinya tadi darah. Nah, maka ini perlu kita pahami dari lafaz beliau, mengusap di atas khuf itu boleh hukumnya dengan 3 syarat. Nah, ini syarat-syaratnya harus kita perhatikan. Jika syarat-syarat ini ada, maka mashu alal khuffain ini sah. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak sah. Yang pertama, ayyabtadi'a lubsuhuma ba'da kamalit taharah. Ya, hendaknya khuf itu dikenakan setelah sempurna taharahnya. Sempurna taharahnya ini ada beberapa gambaran. Yang pertama, orang mengenakan khuf satu-satu. Ya. Maksudnya gini, misalnya dia berwudu dengan wudu yang biasa yang sudah kita pelajari, kemudian dia cuci kaki kanannya terlebih dahulu kan. Setelah mencuci kaki kanan, dia langsung pakai khufnya. Anggaplah kaos kaki itu diperkenankan sebagai khuf ya. Nah, tapi kaos kaki yang tebal gitu ya. Setelah dicuci kaki kanan, dia langsung pakai. Kemudian dia cuci kaki kiri, kemudian dia pakai kaos kaki yang bagian kiri. Nah, maka ini nggak sah. Yang sah itu adalah ketika kita sudah selesai berwudu secara total. Maknanya apa? Kaki kanan, kaki kiri sudah dicuci dulu semuanya, kemudian baru kita kenakan khuf. Nah, maka ini boleh dan ini disahkan. Gambaran kedua, belum kamal taharah itu ya adalah ketika seseorang mengenakan khuf di kaki kanan ya. Kemudian ketika ingin mengenakan di kaki kiri ya belum sempurna, baru setengahnya, setengah jalan, setengah kaos kaki dia pakai. Kemudian dia akramakumullah dia kentut. Ya, maka belum sah penggunaan atau belum sah seseorang kalau ingin masuk alal khufain. Sebenarnya kalau seandainya dia mengenakan khuf itu kaki kanan, kaki kiri secara sempurna, kemudian 2 detik setelahnya lah anggap, atau 1 menit setelahnya dia kentut, maka dia tidak perlu melepas khufnya ketika berwudu. Dia cukup mengusap bagian atas khuf keduanya ya. Jadi kalau dia belum sempurna pengenaan khufnya, kemudian dia batal, maka khufnya ini belum dianggap, belum boleh. Ketika nanti berwudu dia cukup mengusap khuf, itu nggak boleh. Beda dengan kasus yang kedua tadi, yaitu dia setelah mengenakan khuf secara sempurna kemudian dia kentut, ya maka kalau dia berwudu lagi dia tidak perlu melepas kaos kakinya tadi, cukup mengusap bagian atasnya ya. Bukan berarti nggak boleh ya, tidak perlu. Bedakan antara tidak perlu dan tidak boleh ya. Karena tadi kita telah sepakat bahwasanya mana yang lebih afdal, mengusap di atas khuf atau mencuci kaki. Jelas yang lebih afdal mencuci kakinya jika hal itu tidak menyusahkannya dan dia lebih suka itu, maka itu lebih afdal. Taib, ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna satiraini li mahalli ghaslil fardi minal qadamain. Nah, maka mashu alal khuf, mengusap di atas khuf atau mengusap di atas, yang gampangnya sekarang kaos kaki gitulah, kita anggap kaos kaki itu sah. Nanti kita jelaskan kaos kaki bisa sah menjadi khuf kapan, yaitu menutupi kedua khuf ini, menutupi bagian yang harus dicuci dari kaki. Kaki itu seperti yang kita bahas kemarin, adalah rukunnya adalah membasuh seluruhnya dari bawah, dari jari-jari ya, sampai mengenai al-ka'bain, yaitu 2 mata kaki. Nah, maka khuf yang benar adalah khuf yang menutupi bagian yang harus dicuci dari kaki itu. Maka kalau dia memiliki khuf yang hanya sampai mata kaki, tidak menutupi mata kakinya, maka khufnya ini tidak sah. Tidak bisa mengambil hukum khuf yang mendapat keringanan, boleh tidak dilepas, cukup mengusap bagian atasnya. Nah, taib.
Sekarang seandainya gini, ada seseorang yang mengenakan khuf atau kaos kaki yang memang tebal, ya. Kemudian dia juga mengenakan sepatu, dan sepatunya itu tidak menutupi bagian area khufnya. Area wajib ditutup oleh khuf, kaos kaki yang masih kelihatan mata kakinya gitu. Maka ini tidak sah penggunaan syariat khuf. Maka dia harus melepas sepatunya dan dia mengusap kaos kakinya dan dia kenakan lagi sepatunya, silahkan. Kalau dia sepatunya ini sepatu bot misalnya, ya, maka silahkan tafadhol. Ya. Kemudian dari lafaz satiran, satira ini lima halil fardhi, dapat kita pahami juga bahwasanya khuf itu tidak sah kalau khuf itu tidak menutupi bagian ini. Artinya apa? Masih terawang, masih kelihatan. Artinya kaos kakinya tidak tebal. Kaos kaki yang masih kelihatan kulit-kulit kita kalau kita mengenakannya. Maka ini tidak bisa disebut sebagai khuf dan tidak sah pengenaannya untuk mengambil hukum mengusap di atas khuf. Ya, kemudian syarat yang keempat kata beliau, wa yakuna mimma yumkinu at-tatabu' al-mashy 'alaihima. Syarat khuf ini sah juga adalah khuf itu bisa digunakan untuk berjalan. Artinya apa? Kalau dia itu mengenakan khufnya untuk berjalan di luar misalnya, ya itu dia tidak merasakan sakit. Maka dari sini kita pahami juga, maka khuf itu dibenarkan kalau khuf itu tebal. Kaos kaki dibenarkan kalau kaos kaki itu tebal. Ya. Kalau sebenarnya ada pembahasan tentang mengusap di atas kaos kaki dan ini ada khilafnya. Ya, maka kalau mau diambil jalan tengah, boleh aja kaos kaki mengambil hukum khuf selama kaos kaki itu tebal. Ya, tidak tembus pandang, dan juga kalaupun kita gunakan untuk jalan itu nyaman gitu kan. Beda dengan kaos kaki yang tipis sekali, mungkin kalau menginjak batu dia terasa sakit luar biasa. Kalau khuf tidak. Ya, maka ini kata beliau di antara syarat khuf itu benar adalah yumkinut tatabu'ul masyi' 'alaihima. Ya, bisa digunakan untuk berjalan di atasnya. Ini adalah 3 syarat. Setidaknya saya akan ringkas. Maka syariat khuf yaitu mengusap di atas khuf, ya, yang mana dia adalah rukhsah, tidak perlu mencuci kaki, tapi cukup mengusapnya bagian atas. Jadi kalau mau dipraktekkan, mohon maaf ya, mengusapnya adalah seperti ini dari bawah ke atas dengan tangan yang agak basah, ya, dikenakan air kemudian diusap gini, ya. Begitu juga kaki kirinya secara bersamaan. Ya, itu cukup seperti itu tanpa harus melepas kaos kaki kemudian mencuci kakinya. Ini bisa sah dengan 3 syarat kata beliau. Syarat yang pertama yaitu mengenakannya setelah suci secara sempurna. Artinya kalau dia berwudu, dia sudah mencuci kaki kiri, sudah selesai, kemudian mungkin ditutup dengan berdoa. Setelah itu dia mengenakan kaos kaki, maka kaos kaki itu nanti kalau dia batal tidak perlu dilepas, cukup mengusapnya. Syarat pertama. Syarat kedua, harus khuf itu menutupi bagian yang wajib dicuci dari kaki. Ini bagiannya. Berarti khuf itu sah kalau khuf itu sampai menutupi mata kaki dan tidak transparan. Kemudian syarat yang ketiga, khuf itu sah dilaksanakan kalau khuf itu tebal sehingga kita sebenarnya berjalan tanpa perangkat yang lain, tanpa sendal pun kita enjoy, bisa. Ya, maka ini 3 syarat dalam mashu alal khuffain. Waktunya berapa lama seseorang boleh mengusap di atas khuf? Ini ada 2 golongan orang. Yang pertama, dia orang yang mukim. Yang kedua, dia orang yang musafir. Kalau dia seorang yang mukim, maka berapa lama? Kita baca,
wa yamsahul muqimu yauman wa lailah. Seorang yang mukim, tidak musafir, diperkenankan melaksanakan atau mendapat rukhsah ya, mengusap di atas khuf selama sehari semalam. Ini ada hadisnya. Selama sehari semalam maka dia boleh masuk alal khuffain. Wal musafir thalathatu ayyam bilayalihin. Adapun seorang musafir boleh 3 hari dia masuk alal khuffain. Ya. Tentunya kapan dihitung 1 hari? Apakah sejak dia berwudu tadi kan, toharoh dulu secara sempurna kemudian pakai kaos kaki? Apakah saat berwudu itu dihitungnya? Misalnya dia berwudu untuk mengenakan kaos kaki itu untuk sholat duhur. Setelah dia berwudu kemudian pakai kaos kaki, maka duhur yang akan datang berarti sudah selesai masanya, atau kapan? Atau saat dia mulai mengusap pertama kali. Jadi setelah wudu sholat duhur ya, kemudian dia batal jam 2 siang misalnya. Kemudian asar dia mau sholat asar wudu dan dia mulai mengusap di atas kaos kakinya. Mulai saat itu atau mulai saat yang tadi, mulai saat pertama dia berwudu sebelum mengenakan kaos kaki, atau yang ketiga ya, yang ketiga adalah saat pertama kali mengenakan kaos kakinya. Misalnya habis wudu salat duhur tadi kan, setelah wudu dia nggak langsung pakai kaos kaki, dia sholat, setelah sholat masih dalam keadaan suci, jam 2 dia baru pakai kaos kakinya. Apakah dihitung saat itu atau saat kapan? Karena konsekuensinya yaumun wa lailah itu kan 24 jam. Maka kalau dia mulainya zuhur, selesai zuhur, mulai jam 2 selesai jam 2, mulainya asar selesai asar. Nah, maka yang benar adalah waktu dihitungnya adalah ya di sini disebutkan wabtida'ul mudah tuhsabu min hina yahduth atau yuhdith ya. Ya, yaitu permulaannya dihitung ya, waktu-waktu ini yaitu ketika dia berhadas. Jadi maksudnya gini, ketika dia dalam keadaan suci dan dia sudah mengenakan kaos kaki dan sudah berniat untuk mas'al al-khuf, itu belum dihitung. Dihitungnya kapan? Ketika dia terkena hadas. Setelah itu maka sudah mulai dihitung. Misalnya dia mengenakan kaos kaki kemudian tidak hadas-hadas sampai maghrib misalnya, dia maghribnya dia baru berhadas, nah, maka dihitungnya dari maghrib ya. Untuk mukim sehari semalam, untuk musafir ya 3 hari 3 malam. Wa sunnatu fi mashi ayakuna khatutan, dan sunnah ketika mengusap ya di atas khuf ini khatutan, yaitu jarinya tidak merapat tapi dilebarkan ya, dilebarkan jarinya, dimulai dari jari kaki, dilebarkan tangannya kemudian sampai ke atas. Nah, ini sunnahnya, tidak dengan dirapatkan jarinya. Kemudian tidak dibenarkan mengusap khuf itu di bawahnya atau di sampingnya kaki, tapi adalah di atas sesuai dengan anjuran dari Nabi SAW. Kemudian yang terakhir pembahasannya itu hal-hal yang bisa membatalkan al-mashu itu sendiri ya. Tentu kita sudah mempelajari syarat-syarat sah khuf dengan 3 syaratnya. Kemudian kita juga mempelajari berapa lama waktu boleh mengusap di atas khuf
bagi seorang mukim dan musafir. Pembahasan terakhir adalah hal-hal yang bisa membatalkan khuf itu tadi. Artinya belum habis sehari bagi mukim, belum habis 3 hari bagi musafir, dia sudah tidak diperkenankan masuk alal khuf. Kapan saja? Kapan hal itu? Ya, ada 3 hal yang menjadikan ya batal mashu alal khuf ini batal, tidak boleh dilaksanakan. Yang pertama bi khal'ihima, dengan melepaskan kaus kaki atau melepas khuf. Seseorang ketika sudah melepas khufnya, ya, maka dia tidak mendapatkan rukhsah untuk mashu alal khuf. Dengan melepaskannya saja, melepas salah satu ataupun melepas dua-duanya sama saja. Sekedar melepas khufnya itu saja, maka dia sudah batal. Kalau mau lagi mendapatkan rukhsah, maka harus mengikuti syarat yang di awal tadi, 3 hal. Dia harus mengenakan kaus kakinya dalam keadaan suci secara sempurna. Ya, maka melepasnya dia batal, maka tidak boleh mengusap di atas khuf. Baik karena gatal pengen digaruk misalnya, atau karena ada yang nyangkut kerikil di dalamnya, dilepas, maka dia tidak mendapatkan rukhsah masuk alal khuf. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, khurujul khuffi ala salahiyati al-mashi. Khufnya ini tidak lagi memenuhi syarat khuf tadi, tebal dan tidak transparan misalnya. Seperti misalnya nyangkut di paku kemudian robek. Ya, karena robek itu dan sehingga terlihat bagian kulit kaki, maka mashu alal khuf tidak lagi berlaku karena khufnya sudah tidak memenuhi standar, tidak memenuhi syarat. Nah, ini yang kedua yang membatalkan al-mas. Kemudian yang ketiga, inqidha'ul muddah, habis masa diperbolehkannya masuk alal khuf. Ya, yang tadi yang pembahasan yang ketiga yaitu mukim 1 hari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Setelah habis maka dia tidak boleh masuk alal khuf. Taib, ya, saya ringkas. Maka pembahasan kita adalah tentang masuk alal khufain, dan pembahasan ini ada 3 pembahasan besar. Yang pertama syarat-syarat sahnya masuk alal khuf, ya, yang mana syaratnya ini ada 3 juga. Yang pertama, hendaknya mengenakan khuf itu setelah suci secara sempurna. Kemudian yang kedua, ya, hendaknya khuf itu menutupi secara sempurna area yang wajib dicuci dari bagian kaki. Kemudian yang ketiga, hendaknya khuf itu khuf yang tebal sehingga sebenarnya dia berjalan tanpa perangkat yang lain itu dia bisa. Kemudian waktu, ya, khuf itu bisa diusap di atasnya bagi seorang mukim adalah 1 hari 1 malam, bagi musafir adalah 3 hari 3 malam. Waktu mulai dihitungnya adalah saat dia pertama kali berhadas, bukan saat dia pertama kali berwudu untuk mengenakan kaus kaki, bukan saat pertama kali dia mengenakan kaus kakinya, tapi saat dia berhadas. Saat berhadas maka sudah mulai dihitung atau bisa kita bahasakan aktivasinya mulai. Aktivasi khuf itu boleh diusap atasnya, itu mulai. Kemudian yang pembahasan ketiga adalah yang membatalkan khuf, ya, bahkan sebelum sehari semalam dan sebelum 3 hari 3 malam. Kapan dia batal? Tidak boleh diusap di atasnya. Yang pertama, ya, dengan melepaskannya. Ketika kita melepas khuf, maka khuf itu sudah tidak bisa mendapat rukhsah. Kemudian saat kita khuf kita ini tidak memenuhi syarat seperti berlubang karena tersangkut paku atau sebab-sebab yang lain, maka mashu alal khuf tidak berlaku. Kemudian yang ketiga, saat waktu aktivasinya tadi habis bagi seorang mukim sehari semalam, bagi seorang musafir 3 hari 3 malam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan online kali ini, ya, mohon maaf mungkin secara praktek kita kurang bisa menampilkannya secara sempurna, ya, tapi semoga bisa difahami.
dan biasanya kita bisa membahas sampai 3-4 pasal, tapi ini satu pasal saja karena online itu cepat membosankannya cepat, dan seorang guru tidak mengetahui muridnya itu moodnya turun atau enggak, dan bagaimana cara kita menaikkan moodnya lagi itu tidak bisa. Online kita tidak bisa mengaturnya, maka cukup sekiranya setengah jam atau lebih sedikit. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.